Kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan cinta, The Love Story of apa ya yang pertama, selalu dong ya kalau yang pertama adalah Aries. So love story Aries, dan ini masih timeless ya, so tidak ada batas waktunya. Dan saya buka kartu ini dulu untuk melihat apakah percintaannya Aries itu ada sesuatu gitu ya yang harus disampaikan pesannya. Dan saya buka 3 kartu aja ya. Coba satu lagi. Oke, untuk percintaannya Aries. Wish, recognition, restriction. Oke, so wish, ada 3 kartu ya. Wish, recognition, dan restriction. Oke, ada tiga macam love story-nya para Aries yang ada di bacaan kali ini. 1. Nine of Cups yang kalian punyai sebagai wish. 1 adalah Aries yang mempunyai harapan di mana kehidupan percintaan kalian seperti yang kalian inginkan. Oke. Wish di mana kalian berada di situasi orang tersebut yang dealing dengan kalian memang benar-benar orang pilihan kalian, cocok dengan kalian dan bisa bersama-sama dengan kalian. So ini Aries yang pertama. Apakah orangnya ada atau belum ada itu lain perkara ya, tapi it's about the wish. Ini tentang sebuah pengharapan atau sebuah permintaan. Sekiranya semesta mau memberikan restunya bagi percintaan yang sedang dialami oleh Aries. Oke. Dan ya, percintaan yang ini memang sepertinya bisa diteruskan gitu ya. Apakah orangnya sudah datang atau belum datang, it's something else. Tapi ya, untuk Aries di yang pertama ini, di kelompok yang pertama ini memang ada keinginan sesuatu hal ya tentang percintaan yang memang disesuaikan dengan apa yang kalian mau gitu ya. Sedangkan di bagian yang kedua ada recognition. Oh, Three of Pentacles. Beberapa Aries juga nih ya di kelompok yang kedua itu harusnya ngeh. Harusnya ngeh tuh apa ya? Harusnya sadar gitu bahwa ada orang di sekitar kalian yang memang sebenarnya cocok dengan kalian atau memang merupakan bagian dari kehidupan percintaannya Aries. So ada. Oke. Karena itu juga bicara Three of Pentacles itu bicara juga tentang adanya kolaborasi begitu, adanya memang pihak-pihak yang mau datang ke dalam kehidupannya Aries, tapi Ariesnya belum nyadar gitu. Makanya tulisannya recognition nih di bawah. Kalian harusnya nyadar, terutama untuk Aries yang single dan masih mencari ya. Coba lihat ke sekeliling ya. Saya boleh cerita sedikit. Dulu ada anak buah saya bacain tarot. Saya bilang kamu akan putus dengan yang ini gitu. Dia waktu itu punya pacar, anak buah saya itu cowok ya. Terus dia bilang, aduh mbak kok jelek banget. Tapi bener akhirnya kejadian memang putus gitu ya. Terus dia bilang, mbak tuh kan gara-gara tarot mbak tuh putus. Masa gara-gara tarot saya? Enggak sih. Saya bilang emang udah harus putus, memang bukan jodohmu ya udah. Terus dia tanya sama saya, terus jodoh saya di mana? Saya cuma bilang lihat ke sekeliling gitu. Dan akhirnya memang dia berjodoh dengan anak buah saya yang lain. Nah, ini yang dimaksudkan ya. So, recognition means kalian gak usah lihat jauh-jauh gitu, Aries.
cukup lihat di sekeliling kalian aja, mungkin di tempat kerja kalian, mungkin di lingkungan kalian, atau mungkin di pertemanan kalian ya, di circle kalian gitu. Ada loh yang memang punya rasa kepada kalian ya. Entah ini si Ariesnya yang cewek atau yang cowok, it doesn't matter, sama aja. Pokoknya ada. Cukup kalian mengetahui menyadari dulu lah ya, menyadari sebenarnya siapa nih orangnya gitu ya. Yang jelas nggak jauh-jauh, oke? Yang ketiga adalah Eight of Swords. Ini adalah Aries yang masih terkungkung di cinta lama yang masih menyakitkan. Jadi merasa kehidupan percintaan kali ini nggak perlu difokusin dulu deh. Udah deh, jalanin hidup yang baik-baik aja, yang enak-enak aja. Jadi kayak masalah cinta mah entar aja. Ada ya Aries yang kayak gitu. Tapi saya mau bilang begini my dear, restriction ini yang bikin kalian sendiri gitu. Kalau semesta mah kasih kesempatan mulu, kasih kesempatan terus, kesempatannya itu bisa udah datang tapi kalian nggak ngeh, belum datang karena memang kalian merestriction, membatasi itu ya, membatasi diri kalian untuk urusan percintaan, ataupun sebenarnya memang masih jauh gitu, masih jauh tapi bukan berarti semesta nggak kasih. Semesta kasih, cuma kalian yang membatasi. Oke, so my dear Aries, dimanapun kelompok kalian ini ya, yang pertama, yang kedua, atau yang ini, terutama yang ini, sebenarnya itu pilihan ya. Kalian mau bilang kalau nggak perlu lagi memikirkan percintaan karena menurut kalian nggak usah lah dipikirin Mbak Lucy, mikirin kerjaan aja, mikirin cari duit aja. But deep in your heart saya tahu setiap orang itu perlu punya orang lain untuk berbagi ya. So mau batasi diri boleh, mau melakukan restriction boleh, tapi menurut saya lebih baik sudah serahkan saja kepada semesta. Nanti semesta yang ngatur gimana sebaiknya percintaan kalian berlangsung. Oke? So, kartu selanjutnya yang saya buka adalah dari Reader White Tarot. Ini gimana ya, tadi begini. Oke. Iya, bener sih kalau kalian bilang cari duit dulu. Bener sih. Ya udah, saya setuju lah ya untuk Aries yang mikir kayak gitu. Oke. Baik. Untuk Aries yang berpikir bahwa percintaannya ingin sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan ternyata sampai sekarang mungkin belum kejadian, ya memang seperti itu ya, belum kejadian ya. Ada Ten of Wand yang terbalik. Oke, so beberapa hal tentang percintaan yang memberatkan langkah kalian memang ya udah seharusnya dilepas. Terus apakah hal itu akan terus membebani Aries? Enggak, jalannya akan terbuka dengan sendirinya ya. Memang belum saat sekarang, mungkin tidak dalam waktu dekat, tidak near future ya. Jadi memang tidak dalam waktu dekat untuk masalah percintaannya Aries, karena memang masih banyak hal yang perlu diselesaikan oleh Aries. Tapi itu juga tidak membebani langkah kalian. Jadi sebenarnya langkahnya enak-enak aja untuk dijalani, asalkan Aries mengerti bahwa segala sesuatunya tuh harus berlangsung sesuai dengan semesta. Jadi ikuti aja alurnya ya. Kemudian apakah percintaannya Aries seret? Enggak ada yang seret ya, cuma belum waktunya aja. Karena saya selalu bilang waktunya manusia tidak sama dengan waktunya Tuhan. Jadi memang belum saatnya sekarang dan tidak dalam waktu dekat. Oke.
Karena the loversnya juga terbalik. Mungkin kalian sudah menemukan orang yang tepat, tapi waktunya belum tepat untuk bisa bersama-sama. Mungkin kalian masih LDR, mungkin masih dia menyelesaikan masalahnya, kalian menyelesaikan masalah kalian, sesuatu yang seperti itu. Untuk bisa bersama-sama memang semesta bilang belum waktunya untuk bisa bersama-sama. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan. Karena kesempatan selalu ada. Ya, kesempatan yang bahagia-bahagia yang lain masih ada selain percintaan. So, untuk kalian para Aries yang masih menunggu cinta sejati, sebenarnya mungkin sudah ada orangnya, cuma mungkin belum bisa. Satu, belum bisa ketemu. Yang kedua, sudah bertemu tapi mungkin belum bisa sama-sama. Yang ketiga, memang belum ngeh gitu, belum nyadar ini orangnya yang mana gitu kan. So ya, seperti itu. Tapi memang karena semesta belum memberikan jalan untuk kalian untuk bisa bersama-sama. So it's okay ya, nggak apa-apa. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah Nine of Pentacles yang dalam posisi tidak terbalik, yang posisi positif. Ini berarti kalian akan dalam waktu dekat ya, kalau yang ini ya, dalam waktu dekat kalian akan mendengar sebuah kabar atau ada yang masuklah ke dalam kehidupan kalian, tapi tidak secara harafiah, hanya berupa kabar yang disampaikan atau tersampaikan untuk Aries dalam hal percintaan. Dan itu bagus banget pesannya, karena itu pesan yang kalian tunggu. Jadi kemungkinan memang orang tersebut mencoba segala hal untuk bersama-sama dengan kalian, tapi belum dikasih jalan gitu. Ini ada yang seneng nih, Aries. Oke, so tapi kalau ternyata kalian ngerasa belum tahu orangnya yang mana, baru sih it's okay, nanti ada, nanti kalian tahu. Ada yang mencoba untuk berkomunikasi dengan kalian, menyampaikan pesan baik untuk kalian tentang percintaan. Mungkin PDKT, mungkin, atau mungkin kayak memberikan kabar secara casual aja, gimana kabarnya, bla bla bla, kayak gitu ya. Oke, so ada kabar yang seperti itu. Kemudian di kartu yang selanjutnya ada King of Cups. Posisi Aries atau orang tersebut memang berada di posisi yang oke sebenarnya, cuma belum bisa ketemu. Jadi memang untuk posisi yang menetap itu bisa, cuma waktunya yang belum ada. Untuk beberapa Aries ada kemungkinan itu, tapi begitu ngerasa kayaknya udah oke nih, tertunda lagi, nggak tercapai lagi, something like that. So sebenarnya bukan hal yang jelek untuk kalian dengar ya pesannya, pesan cintanya di love story-nya si Aries, karena kalian akan menghadapi ini pada waktunya. Dan Aries, walaupun kalian semua yang nonton ini Aries, nggak sama ya jalan ceritanya satu dengan yang lainnya ya. So orang per orang akan berbeda-beda waktunya ya kan ya. Dari umur aja udah beda, dari gender udah beda, dari apa, banyak perbedaan. Tentu saja jalan ceritanya nggak jadi sama lah satu sama lain, tapi akan ada kemiripan bahwa memang suatu kali nanti apa yang kalian inginkan tercapai, cuma waktunya belum tepat, waktunya belum diberikan oleh semesta. Itu aja ya. Oke, lanjut dengan kartu selanjutnya, Eight of Swords yang terbalik. Itu tadi Eight of Swords ya. Oke, beberapa dari kalian yang memberikan restriction atau penghalangan menghalangi gitu ya, dan tidak ingin misalnya jatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama, kesakit hatian yang sama,
itu memang harus dihilangkan dulu ya. Kalau restriction ini berakhir, dan itu ada big possibility, kemungkinan besar kalian sudah bisa menemukan soulmate kalian ya. Karena ini masih terbalik tuh, juga kartunya terbalik, dan ini saling berhubungan. Kalau kalian merasa terjebak di kayak trauma atau apa, saya sih selalu bilang, apa sih, semua orang punya trauma gitu. Cuma kemampuan orang, kemampuan kita sebagai manusia tuh sebenarnya mampu banget keluar dari hal tersebut. Masalahnya mau atau tidak gitu kan. Mampu sih mampu, tapi mau atau tidak itu kan beda lagi udah urusannya ya kan. So, kalau memang kalian saat ini sedang fokus dengan hal lain, ya nggak apa-apa, tapi ya nggak usah juga restriction ya, nggak usah juga membatasi atau ngehalangin apa yang harusnya memang datang untuk kalian. Karena cinta, jodoh kayak gitu tuh sebenarnya nggak usah dicari, itu udah ada tulisannya di apa ya, cerita hidup kalian gitu. Tinggal tunggu aja. So ya udah, kalau memang belum datang saat ini nggak perlu di restriction juga ya, nggak perlu dihalangi juga. So kalau ini berakhir, dan ya kalian akan mendapatkan jawabannya. Oke, kemudian ada Seven of Seven of sorry The Chariot. Kok saya jadi Seven of Swords sih? Di mana saya lihat Seven of Swords ya? Wait, Seven of Swords. Well, beberapa dari kalian memang tidak bisa melanjutkan kisah cinta ini karena memang bukan buat kalian. Ya, mungkin itu yang tadi terjadi. Banyak halangan, banyak rintangan, toksik. Yang toksik kalian atau orang tersebut, it doesn't matter, pokoknya memang toksik, ya udah gitu kan. Terus apakah bisa diteruskan? Ada yang memang tidak bisa diteruskan. Kalau memang kalian masih bersama-sama dengan dia saat ini, ada yang tidak bisa diteruskan. Karena memang kalau diteruskan justru malah bikin hidup kalian nggak jadi bagus gitu. Cuma saya nggak bisa bilang lebih lanjut karena ini general reading ya, bukan personal reading. So saya nggak tahu yang mana, si Aries yang mana yang sedang dalam masa seperti itu. Soalnya kartu selanjutnya ini Eight of Cups yang dalam posisi tidak terbalik. Ini memang menganjurkan untuk Aries yang berada di hubungan yang stuck, tidak bisa maju, untuk nggak nerusin lagi percintaannya ya, karena toksik. Oke, terus kalau ada pertanyaan apakah ada yang datang ke dalam kehidupan, siapakah, bukan apakah lagi ya. Terus kenapa saya pakai yang ini? No, aku harus pakai kartu yang lain sebentar. Kartu saya banyak. Bahkan ini tidak saya bawa semua, oke? Saya kasih tahu ciri-cirinya ya, kalau kalian memang belum menemukan. Kalau yang udah menemukan ya siapa tahu ciri-cirinya sama. Oke, ini kartu kalian nih. Oh bukan, Emperor apa Empress? Oh bukan, ini kartunya Virgo. So bisa jadi memang dia Virgo. Oops. And bisa jadi dia Leo. And then oke, ciri-cirinya ya. Dua lagi kayaknya. Oke. Satu. Oh, enggak deh, enggak dua lagi. 7 nih ciri-cirinya. Wah, lumayan ini, banyak. Oke. Orang tersebut ya bisa aja Virgo, tadi sudah saya bilang. Damn. Ini nih Seven of Swords nih. Yang tadi tiba-tiba saya bilang itu Seven of Swords, padahal The Chariot ya. Beneran kan dia datang tuh kan. Oke, jadi ghost bump. Oke, orang tersebut
itu ada ciri-cirinya ya, dia strongly, energinya itu tanah, tanah bisa, ya, tanah bisa atau udara bisa, oke. Kemudian yang tadi sudah saya sebutin Virgo, bisa juga Libra, oke. So tapi tidak menutup kemungkinan zodiak yang lain ya, karena dalam satu kehidupan manusia kan dari birth chartnya itu kan ada banyak apa zodiak di situ ya. Oke, kemudian dia orangnya bukan orang yang mau nerima aja, tapi selalu dia mau memperjuangkan apa saja ya di dalam hidupnya, bukan cuma percintaan. Dan yang Seven of Swords di sini serta Five of Cups di sini itu bicara tentang orangnya cemburuan ya. Orangnya cemburuan. Kemudian tapi karena mungkin dia ngerasa ya harus harus punya rasa cemburu itu, kalau enggak nanti nggak ada bumbu-bumbu percintaan gitu kan. Oke. So untuk penutupnya ya, ya segitu aja. Bacanya segitu aja, itu ciri-cirinya ya. Oke. Untuk pesan dari Oracle Card saya pakai yang flower ya, yang dari Bangkok ini. Oke, what this one? Flamingo flower sih. Buat saya flamingo itu nggak tahu kenapa identiknya dengan orang yang secara appearance enak dilihat ya, bukan berarti cantik atau ganteng, tapi enak dilihat gitu. Tapi dia juga sebenarnya menyimpan perasaan kayak lebih melihat orang lain lebih dari dia gitu, kayak gitu ya. So flamingo flower tentang concentration and aura, auragan, auragan, what is that? Auragan, auragan. Conservation, oh sorry, habis tulisannya kecil, konservatif and arrogant ya, in a way ya, sebenarnya orangnya bukan arogan tapi looksnya seperti itu. Aduh, saya jadi mengingat si My Aries ini. Looknya seperti itu. Jadi sebenarnya dia kayak orangnya tuh ngerasa dia tahu banyak hal gitu, pinter lah ya, enak dilihat lah ya, enak diajak ngomong lah ya, enak diajak berinteraksi, tapi dia punya kekhawatiran sendiri di dalam dirinya ya, in a way jadi kayak insecure gitu ya. Dan kalau dibilang arogan, bukan arogan dalam hal apa ya, tapi memang terlihat kayak arogan gitu orangnya, padahal sih ya kita nggak boleh seuzon ya sama orangnya. Anyway, itu yang terlihat di bacaan cinta kali ini untuk para Aries. So my dear Aries, sekian aja bacaannya, semoga ada yang resonate. Kalau enggak ya wes lah ya, namanya general reading tidak bisa resonate untuk semua. So, semoga kalian menemukan apa yang kalian cari di bidang percintaan. Selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. Bye.